Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia? Hari ini kita akan membahas tentang timnas voli putri Indonesia yang akan berlaga di CV League seri kedua yang akan diselenggarakan di Thailand. Jadi, CV League seri kedua ini akan diselenggarakan di Thailand pada tanggal 9 sampai 11 Agustus 2024 nanti. Sebelumnya, Megawati Hangistri Pertiwi atau Megatron dan teman-temannya itu sudah bertanding di CV League seri pertama yang diselenggarakan di Vietnam pada tanggal 2-4 Agustus 2024 lalu. Kita tahu hasil yang didapatkan oleh Megawati Hangistri dan teman-temannya di seri pertama di Vietnam kemarin itu sangat jauh dari ekspektasi atau dari harapan para penggemar voli Indonesia. Karena apa? Timnas Indonesia ternyata menelan 3 kekalahan beruntun. Jadi di Vietnam kemarin timnas Indonesia itu menjalani 3 pertandingan, tapi 3-tiganya berakhir dengan kekalahan. Timnas Indonesia yang diisi oleh Megawati Hangistri Pertiwi, kemudian Arsela Nuari, kemudian Wilda Siti Nurfadilah, dan lain-lain, itu dipaksa mengakui ketangguhan Thailand, dipaksa mengakui ketangguhan Vietnam, dan juga dipaksa untuk mengakui kehebatan Filipina. Dari 3 pertandingan yang dijalani, kekalahan dari Filipina itu tentu menjadi catatan tersendiri yang sangat mengecewakan para penggemar voli Indonesia. Karena apa? Timnas Indonesia sebenarnya secara kemampuan itu di atas Filipina, tapi ternyata hasil yang didapatkan kemarin di seri pertama di Vietnam itu timnas Indonesia itu ternyata kalah dari Filipina. Nah, setelah hasil yang sangat buruk yang didapatkan atau yang diperoleh di Vietnam di seri pertama kemarin, PBVSI selaku induk organisasi voli Indonesia itu akhirnya membuat sebuah perubahan. Jadi ada 2 pemain yang akhirnya masuk dan juga ada 2 pemain yang akhirnya keluar. Nah, ini tentu saja sudah dikonsultasikan atau sudah menjadi bahan evaluasi bagi pelatih timnas Indonesia, Dukmai, Camnan Dukmai. Nah, hasil yang didapatkan di Vietnam kemarin itu menjadi sebuah pelecut atau sebuah cambuk bagi timnas Indonesia untuk bisa berprestasi atau mendapatkan hasil yang lebih baik di Thailand pada tanggal 9 sampai 11 Agustus nanti. Jadi ada 2 pemain yang akhirnya bisa masuk atau mendapatkan kesempatan menghuni timnas atau membela timnas Indonesia di seri kedua. 2 pemain itu adalah Nurlaili Kusumah dan juga Tisya Amalia Putri. Nah, tapi memang harus diakui ada 2 pemain, ketika ada 2 pemain masuk, ada 2 pemain yang akhirnya harus keluar. Jadi 2 pemain yang sudah keluar itu adalah Aulia Suci dan juga Tiara Sanger. Nah, kita akan bedah kira-kira akan seperti apa perbedaan permainan yang akan didapatkan atau ditunjukkan oleh timnas Indonesia ketika berlaga di CV League seri kedua di Vietnam nanti. Nah, kita akan bedah dulu. Jadi Nurlaili Kusumah dan juga Tisya Amalia Putri ini kemarin itu menunjukkan permainan yang sangat bagus ketika Proliga 2024. Banyak penggemar voli Indonesia yang merasa sangat kaget ketika Nurlaili dan juga Tisya ini tidak masuk ke timnas Indonesia yang berlaga di seri pertama CV League yang diselenggarakan di Thailand kemarin. Padahal banyak penggemar voli Indonesia menilai Tisya dan juga Nurlaili ini mempunyai kemampuan yang sangat bagus untuk membela timnas Indonesia di Thailand. Tapi nyatanya memang mereka tidak masuk di seri pertama kemarin. Nah, penilaian dari para penggemar timnas Indonesia itu juga merujuk kepada performa mereka di Proliga saat itu. Tisya dan Nurlaili itu bisa membawa Jakarta Electric PLN itu melaju ke final Proliga 2024. Meskipun kita tahu saat itu hasilnya Jakarta Electric PLN itu dikalahkan oleh Jakarta BIN yang diperkuat oleh Megawati Hangistri, Siti Nurfadilah dan kawan-kawan. Nah, ini juga menjadi catatan yang akhirnya menjadi evaluasi setelah kemarin timnas Indonesia itu gagal di seri pertama di Thailand. Akhirnya pelatih timnas Indonesia Camnan Dukmai itu akhirnya bisa untuk atau memasukkan 2 pemain ini untuk mengganti 2 pemain lain yang dianggap tidak memberikan kontribusi maksimal selama di seri pertama. Kita tahu kemampuan 2 pemain ini, Nurlaili dan juga Tisya ini juga sangat bagus. Jadi Nurlaili ini adalah tipe pemain yang berposisi sebagai outside hitter. Nah, dia akan menjadi kekuatan tersendiri untuk melancarkan spike atau melancarkan serangan-serangan attacking ke pertahanan lawan. Kemudian kalau kita bicara tentang Tisya ini adalah setter yang kemampuannya tentu saja sudah tidak perlu diragukan lagi. Ini juga menjadi pertanyaan tersendiri di kalangan para penggemar voli Indonesia, kenapa kemarin Tisya itu tidak masuk ke seri pertama bergabung ke timnas yang berlaga di Thailand.
Padahal kita tahu Tisha mempunyai kemampuan untuk mengatur ritme, mengatur tempo, dan juga menerapkan game plan yang sudah dijalankan oleh pelatih. Nah, masuknya Tisha ini juga akan menjadi sebuah senjata atau amunisi tersendiri bagi timnas Indonesia untuk menunjang kreativitas dari sisi attack. Selain untuk menunjang kreativitas dari penyerangan, Tisha itu juga diharapkan bisa untuk mengatur tempo, membedah game plan, dan juga untuk untuk lain-lainnya lah. Nah, kita tahu kemarin di seri Thailand kemarin, timnas Indonesia itu mendapatkan hasil yang sangat buruk karena sampai saat ini timnas Indonesia itu duduk di dasar klasemen. Jadi dari 3 pertandingan, timnas Indonesia itu selalu kalah. Nah, di posisi pertama itu ada Thailand yang selalu menang dari 3 pertandingan. Di posisi kedua ada Vietnam yang hanya menelan 1 kekalahan. Di posisi ketiga itu ada Filipina yang menelan 2 kekalahan dan mendapatkan 1 kemenangan. Satu-satunya kemenangan itu didapatkan dari kemenangan melawan timnas Indonesia yang diperkuat oleh Megawati Hangestri dan teman-temannya. Nah, kita juga harus mengakui bahwa permainan timnas Indonesia di seri pertama Civilik di Thailand kemarin itu memang sangat jauh dari harapan para penggemar voli Indonesia. Kita ambil contoh, jadi dari sisi error saja, para pemain timnas Indonesia itu melakukan banyak sekali error di setiap pertandingan. Kita tahu bahwa ketika melawan Thailand, error yang dilakukan oleh Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya sepanjang pertandingan itu mencapai 22 error. Ini tentu saja menjadi poin yang gratis bagi Thailand untuk menambah pundi-pundi poinnya. Sedangkan di pertandingan itu Thailand itu hanya melakukan 11 error. Nah, hal yang sama itu juga terjadi ketika timnas Indonesia melawan Vietnam. Jadi saat itu Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya itu melakukan 23 error, sedangkan Vietnam itu hanya melakukan 11 error. Kemudian itu juga errornya semakin bertambah banyak ketika timnas Indonesia melawan Filipina. Jadi ketika melawan timnas Filipina, timnas Indonesia itu melakukan 28 error, sedangkan Filipina itu melakukan 21 error. Nah, ini error-error ini tentu harus dieliminasi atau dikurangi atau bahkan ditekan sangat jauh agar apa? Agar permainan timnas Indonesia itu tidak memberikan poin gratis kepada lawan. Karena apa? Kita tahu bahwa error yang dilakukan oleh sebuah tim itu akan menjadi poin gratis bagi lawannya di sebuah pertandingan. Nah, selain tentang error-error itu, kita juga masih tentu akan berharap bahwa kemampuan Megawati Hangestri Pertiwi, khususnya kita bicara tentang Megatron ini, tentu akan menjadi sebuah kekuatan tersendiri bagi timnas Indonesia. Karena apa? Kemarin di seri pertama, Megawati Hangestri Pertiwi itu menunjukkan performa yang luar biasa, jadi dia selalu berada di 3 besar top skor di setiap pertandingannya. Nah, kemampuan itu atau perolehan poin itu tentu memang sudah tidak perlu dibantah lagi. Karena apa? Megawati Hangestri Pertiwi itu memang mempunyai kemampuan yang luar biasa, bahkan dia bisa disebut sebagai pemain voli paling baik di Indonesia di sektor putri pada saat ini. Kita bedah satu persatu. Jadi ketika timnas Indonesia melawan Thailand, Megawati Hangestri Pertiwi ini menjadi top skor di timnas Indonesia karena dia mendapatkan 12 poin. Nah, di posisi di bawah Megawati Hangestri itu ada Arsela Nuari yang bisa mendapatkan 9 poin. Kemudian ketika melawan timnas Indonesia melawan timnas Vietnam, Megawati Hangestri Pertiwi lagi-lagi menjadi monster point atau menjadi top skor bagi timnas Indonesia. Saat itu pemain Red Spark yang berlaga di Liga Voli Korea Selatan itu bisa menyumbangkan 13 poin untuk timnas Indonesia. Sedangkan lagi-lagi Arsela Nuari ada di bawah Megawati Hangestri ketika melawan timnas Vietnam karena Arsela mendapatkan 11 poin. Nah, tapi konfigurasi itu berubah ketika timnas Indonesia itu melawan Filipina. Jadi ketika melawan Filipina, Arsela Nuari itu tampil menggila, tampil sangat ganas, dia bisa mendapatkan 22 poin. Sementara Megawati ada di bawah Arsela Nuari dari sisi perolehan poin karena dia mendapatkan 18 poin. Meskipun secara poin itu kalah dari Arsela Nuari ketika melawan Filipina, dari 3 pertandingan yang sudah dijalani timnas Indonesia, Megawati itu tetap konsisten, tetap ganas, tetap on fire, bisa berada di 3 besar top skor di sebuah pertandingan. Kita tahu ketika melawan timnas Thailand, Megawati juga ada di 3 besar top skor pertandingan itu. Ketika melawan timnas Vietnam, Megawati Hangestri Pertiwi itu juga masuk ke 3 besar top skor di pertandingan melawan timnas Vietnam. Nah, hal yang sama juga terjadi ketika Megawati Hangestri Pertiwi itu membela timnas Indonesia melawan timnas Filipina. Meskipun secara poin kalah dari Arsela Nuari yang mendapatkan 22 poin, Megawati itu bisa mendapatkan 18 poin dan menempatkan namanya di posisi 3 besar top skor di pertandingan itu. Nah,
Itu tadi adalah ulasan tentang timnas putri Indonesia yang akan berlaga di Civilik yang diselenggarakan di Vietnam, di Thailand pada tanggal 9 sampai 11 Agustus nanti. Silahkan tulis di kolom komentar bagaimana penilaian teman-teman. Kita doakan timnas voli Indonesia semakin berjaya, bisa mendapatkan prestasi tidak hanya di level Asia Tenggara tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.